hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita tentang pola kalimat. Setelah kita mempelajari cara membedakan subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan, terus kemarin kita juga udah belajar contoh-contohnya dalam sebuah kalimat. Sekarang kita masuk ke pembahasan pola kalimat yang diaplikasikan langsung ke paragraf. Kita lihat di sini ada 2 paragraf sebenarnya. Terus kemarin itu di video terakhir ada beberapa kalimat yang belum dinomerin ya. Nah, di video ini udah lengkap semuanya. Ternyata ada 9 kalimat di paragraf ini. Yuk, langsung aja kita polain 9 kalimat ini. Kita mulai dari kalimat 1. Aurora adalah tampilan cahaya alami yang berkilauan di langit. Subjeknya itu adalah aurora, karena ini adalah inti yang dibahas. Kemudian predikatnya adalah merupakan ialah, itu tuh selalu jadi predikat ya, kalau misalnya di depannya itu nggak ada kata yang. Kemudian, karena predikatnya ini adalah, tampilan cahaya alami yang berkilauan, ini tuh bukan jadi objek, tapi jadinya adalah pelengkap. Kemudian di langit, ini sebagai keterangan tempat. Lanjut, kalimat 2, atraksi alam ini hanya terlihat pada malam hari. Yang dibahas adalah atraksi alam ini. Polanya sebagai subjek, hanya terlihat. Polanya sebagai predikat. Pada malam hari ada kata pada, di sini menunjukkan waktu, berarti ini adalah keterangan waktu. Kalimat 3, selain itu, selain itu, ini tuh adalah konjungsi antar kalimat. Berarti di dalam struktur kalimat, kita sebutnya sebagai konjungsi aja. Jadi, konjungsi ini nggak jadi subjek, predikat, atau yang lainnya. Nah, yang dibahas itu dari kata aurora. Aurora hanya muncul di wilayah kutub bawah. Berarti aurora ini sebagai subjek hanya muncul itu sebagai predikat di wilayah kutub bawah itu sebagai keterangan. Dia menunjukkan tempat. Kalimat 4, aurora menampilkan banyak warna, tetapi warna yang paling sering muncul adalah warna hijau muda dan merah muda. Nah, di kalimat 4 ini ada konjungsi tetapi. Konjungsi tetapi ini bukan konjungsi yang subordinatif, tapi konjungsi yang koordinatif. Konjungsi ini itu tuh menandakan bahwa kalimat ini adalah kalimat majemuk setara. Berarti polanya gimana? Kalau majemuk setara, berarti ada 2 klausa yang setara. Klausa yang pertama, aurora, subjek, menampilkan predikat banyak warna. Ini sebagai objeknya. Karena kan menampilkan bisa diubah menjadi ditampilkan. Kemudian klausa yang kedua, warna yang paling sering muncul subjek adalah predikat, warna hijau muda dan merah muda, ini jadinya adalah pelengkap. Karena predikatnya adalah, otomatis nggak punya objek. Lanjut, kalimat 5, warna merah, kuning, hijau, dan biru juga beberapa kali muncul. Yang dibahas, warna merah, kuning, hijau, dan biru, berarti ini subjek, beberapa kali muncul, ini sebagai predikat. Jadi polanya cuma ada SP aja. Subjek dan predikatnya ini sama-sama meluas ya. Kemudian kalimat 6, berdasarkan situs Guide to Iceland. Nah, ada kata berdasarkan di sini ya. Ini menunjukkan keterangan. Dia penanda keterangan. Terus aurora hampir terlihat setiap malam di dekat lingkaran Arktik dan Antartika. Yang dibahas aurora, ini tetap jadi subjek, hampir terlihat, ini sebagai predikat, setiap malam, ini keterangan waktu, di dekat lingkaran Arktik dan Antartika, yaitu sekitar 66,5 derajat utara dan setelah khatulistiwa. Nah, ini semuanya keterangan lagi. Dia jadinya adalah keterangan tempat. Keterangannya itu diperluas lagi dengan kata yaitu. Lanjut, kalimat 7, terdapat 2 jenis aurora. Nah, ini jangan terkecoh ya. Terdapat, itu tuh jadi predikatnya. Apa sih yang terdapat? 2 jenis aurora. Berarti 2 jenis aurora ini tuh subjek. Kalimat ini ingat kemarin disebut sebagai kalimat yang inversi. Kalimat yang predikat dulu baru subjek. Kemudian kalimat 8, di sebelah utara
Tampilannya disebut aurora borealis atau cahaya utara. Di sebelah utara ini sebagai keterangan, keterangan tempat, tampilannya subjek, disebut predikat, aurora borealis atau cahaya utara ini disebut pelengkap. Karena kan kalimatnya pasif ya, otomatis nggak punya objek. Di selatan, keterangan lagi, ada aurora australis atau cahaya selatan. Ada, ini menunjukkan predikat. Apa sih yang ada? Aurora australis atau cahaya selatan. Ini sebagai subjek. Sama kayak kalimat 7, kalimat ini adalah kalimat yang inversi. Gimana? Udah makin paham belum berkaitan dengan pola kalimat? Kalau masih ada yang butuh dijelasin, kamu bisa komen aja ya. Itu aja pembahasan untuk hari ini. Semoga kamu makin paham dan sampai berjumpa di video-video berikutnya ya. Bye!